Self-Regulatory Organization PT Custodian Central Efek Indonesia atau KASEI. Nama kelompok Dea Afrianita 1803011206, Fitria Jamhur 1803011239, dan Nurliana 1803011246. 1. Fungsi LPP dalam perdagangan efek. Fungsi LPP dalam perdagangan efek LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Saat ini, PT Custodian Central Efek Indonesia atau KASEI merupakan pihak yang telah mendapatkan izin sebagai LPP untuk menjalankan fungsi penyimpanan dan penyelesaian efek di pasar modal Indonesia. 2. Fungsi dan peran KASEI. Fungsi KASEI menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien yang terdapat dalam pasal 14 ayat 2 UU PM. Perannya yaitu 1. Penyimpanan efek tanpa warkat. A. Efek bersifat ekuitas yaitu saham, HMETD, dan waran. B. Efek bersifat utang yaitu surat utang, MTN, NCD, PN, CP, dan lain-lain. 2. Penyelesaian transaksi efek. Yang pertama, A. Transaksi bursa. Yang B. Transaksi di luar bursa atau over the counter. 4. Ketentuan menjadi kustodian. Yang pertama, perusahaan efek. Yang kedua, bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam LK. Yang ketiga, lembaga penyimpanan dan penyelesaian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1995. Yang kelima, konsep kustodian sentral. Konsep kustodian sentral ini ada dua. Yang pertama, sistem kustodian sentral mengacu kepada konsep penitipan kolektif dalam UU PM nomor 8 tahun 1995. Yang kedua, konsep penitipan kolektif. Yang pertama itu penitipan efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KASEI, perusahaan efek, dan bank kustodian. Nah, yang kedua, efek dicatat dalam DPS emiten atas nama KASEI untuk kepentingan pemegang rekening KASEI. Nah, ada dua nih, ada register owner effect itu ke KASEI, dan yang kedua ada beneficial owner effect itu ke investor. Yang keenam, manfaat skipless trading. Manfaat skipless trading yaitu meningkatkan faktor keamanan, mengurangi beban penyelesaian transaksi, pembagian corporate action lebih mudah dan cepat, dan mengurangi biaya-biaya lain. Pemakai jasa KASEI. Pemakai jasa KASEI ada dua, yaitu emiten dan pemegang rekening atau perusahaan efek dan bank kustodian. Yang kedelapan, efek dan dana KASEI. Efek KASEI dapat menyimpan beragam efek seperti saham, surat utang korporasi, rights dan warrants, medium term notes, negotiable certificate of deposits, promissory notes, commercial paper, surat utang negara, sertifikat Bank Indonesia, sukuk, reksadana, dana investasi real estate atau DIRE, dan efek lainnya. Selanjutnya yaitu dana KASEI. KASEI dapat melakukan penyelesaian dalam multi currency termasuk rupiah, dolar, dolar Singapura. Yang ke-10 yaitu rekening efek. Rekening efek berguna untuk mencatat penyimpanan efek dan dana investor di pasar modal yang dikelola oleh perusahaan efek atau bank kustodian selaku pemegang rekening yang dicatat di KASEI. Ke-11, kerahasiaan data. KASEI terikat untuk menjaga kerahasiaan data rekening efek, termasuk subrekening efek berdasarkan ketentuan UU PM pasal 47. KASEI hanya dapat memberikan informasi mengenai rekening kepada yang pertama pemegang rekening dan pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening. Yang kedua, OJK, Bursa Efek, LKP, emiten atau BAE untuk pelaksanaan fungsi masing-masing. Yang ketiga, polisi, jaksa atau hakim, pengadilan, pejabat pajak dengan persetujuan OJK. Yang ke-12, bukti kepemilikan efek. Bukti kepemilikan manfaat atas efek berupa konfirmasi tertulis dan laporan rekening efek dari KASEI atau kustodian. Dasar hukum tentang bukti kepemilikan manfaat atas efek. Yang pertama, UU PM pasal 56 ayat 4 dan 5. Dan yang kedua, Peraturan Bapepam LK nomor 6 A3 tentang rekening efek.